Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Puspastian Gias SPDGR di pertemuan kedua part 2. Adakan kejengkelan pada hari Senin. Ibu bacakan, kembali bekerja setelah melewati akhir pekan yang seru dan menyenangkan memang menjengkelkan. Apalagi beberapa tugas telah menanti dan parahnya dengan waktu yang sempit. Betapapun beratnya memulai kegiatan di Senin pagi, Anda harus ingat, perusahaan tidak akan memberikan keringanan hanya karena Anda merasa butuh waktu penuh mengumpulkan tenaga ke kantor. Berikut 5 tips untuk meredakan kejengkelan di hari Senin. Yang pertama, mendengarkan suara orang yang Anda cinta. Entah suara suami, kekasih, orang tua, sahabat, atau bayi Anda yang sedang lucu-lucunya. Mengawali hari Senin dengan membuat hati Anda berbunga-bunga bisa dijadikan sebagai penyemangat terbaik. Percakapan ringan yang diakhiri dengan kecupan dan pelukan dapat menyematkan senyuman manis pada wajah Anda. Yang kedua, mendengarkan lagu favorit sepanjang perjalanan ke kantor. Buatlah satu folder di MP3 player, iPod, dan smartphone yang memuat daftar lagu-lagu favorit Anda. Lalu, mainkanlah setiap hari Senin saat perjalanan menuju kantor. Seperti yang dilansir dari Make4Woman, mendengarkan musik yang Anda suka merupakan cara cepat untuk mengusir rasa bete menjadi semangat. Yang ketiga, menikmati sarapan favorit enak dan mewah. Setiap orang memiliki definisi makanan yang tidak sama. Apa makanan favorit Anda? Hidangkanlah untuk Anda nikmati dengan sarapan sebelum berangkat kerja pada hari Senin. Meskipun makanan favorit tersebut tidak tepat untuk sarapan, jangan terlalu dipedulikan, santap saja. Awali waktu kerja dengan pekerjaan yang mudah. Beban hari Senin akan terasa lebih ringan jika Anda memulai pekerjaan dengan tugas yang lebih mudah atau setidaknya yang menurut Anda mudah. Menyelesaikan satu tugas sebelum makan siang membuat suasana lebih baik dan ampuh untuk mengasah produktivitas sampai sore hari. Tidur lebih lama dan lelap saat hari Minggu malam. Kurang tidur malam menjadi salah satu penyebab orang merasa lesu pada pagi hari. Apalagi jika terjadi pada Senin pagi. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak orang menikmati akhir pekan secara maksimal. Misalnya dengan bepergian keluar kota, berpesta, dan menonton sampai larut malam. Akhirnya waktu istirahat berkurang. Cobalah untuk berada di rumah sebelum jam 7 malam pada hari Minggu. Dengan begitu, Anda memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan sepatu, aksesori, dan kertas kerja yang harus dibawa ke kantor. Dengan demikian, pada saat pagi datang, Anda tidak perlu terburu-buru dan dalam seharian penuh. Oke, dari teks tersebut muncul pertanyaan. Yang pertama adalah dari aspek struktur teks. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu adalah pernyataan umum, yang kedua adalah yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua adalah langkah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Dari teks yang pertama yaitu kita kembali 4, ini teks yang pertama, 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Kemudian teks yang kedua adalah meredakan kejengkelan pada hari Senin. Pertanyaan yang muncul adalah persamaan struktur teks 1 dengan teks 2 itu apa? Jawabannya itu adalah dalam teks 1 itu ada pernyataan umum, kemudian ada langkah-langkah. Kemudian di struktur teks 2 itu ada juga yang pertama pernyataan umum, kemudian ada langkah-langkah. Itu jadi persamaannya adalah kedua teks sama-sama memiliki pernyataan umum, tujuan, dan langkah-langkah. Perbedaannya adalah dalam penegasan ulang. Jadi dalam struktur teks pertama itu tidak ada penegasan ulang. Kemudian dalam struktur teks yang kedua itu ada penegasan ulang di sini.
Ya, kemudian tujuan dari teks yang pertama itu adalah supaya kita tahu bagaimana tips agar tidak memiliki sikap iri terhadap orang lain. Itu adalah tujuan dari teks yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah tujuannya itu agar kita mengetahui bagaimana tips untuk meredakan kejengkelan pada hari Senin. Di sini disebutkan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 tips agar meredakan kejengkelan di hari Senin. Itulah perbedaan struktur teks 1 dan struktur teks 2. Kemudian kita lihat kaidah teks. Seperti yang kita ketahui, kaidah teks yang kita bahas itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kata kerja imperatif, yang kedua adalah konjungsi, yang ketiga adalah persuasif atau mengajak. Jadi, persamaan struktur teks 1 dan teks 2 itu adalah sama-sama memiliki kata kerja imperatif, sama-sama memiliki konjungsi, dan sama-sama memiliki kata kerja persuasif atau mengajak. Kemudian, perbedaannya adalah kita lihat pada teks yang pertama. Kita kembali lagi ke teks yang pertama. Ini pada teks yang pertama itu perintahnya itu adalah ajakan untuk melakukan beberapa cara agar tidak iri pada orang lain. Di antaranya di sini ada mengenali diri sendiri, kemudian setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Yang ketiga adalah yang penting makna bukan pengakuan. Yang keempat adalah meniru orang berhasil. Kemudian untuk teks yang kedua, isinya adalah perintah atau ajakan untuk melakukan beberapa cara agar mencintai hari Senin. Caranya yang pertama adalah mendengarkan suara orang yang Anda cinta, mendengarkan lagu favorit sepanjang perjalanan ke kantor, menikmati sarapan favorit enak dan mewah, mengawali waktu kerja dengan pekerjaan yang mudah, tidur lebih lama dan lelap saat hari Minggu. Itulah jawaban dari perbedaan kaidah teks 1 dan kaidah teks 2. Kita lanjutkan. Teks yang berikutnya yaitu ciri ban tepat untuk musim hujan. Hujan semakin sering mengguyur berbagai wilayah di Indonesia. Maka kita harus mempersiapkan kendaraan agar mengurangi resiko celaka ketika musim hujan dan jalanan basah. Salah satu poin utama adalah penggunaan ban. Tidak hanya pengendara mobil, pengendara sepeda motor juga harus memperhatikan soal ban. Sony Susmana, Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), menjelaskan bahwa ban adalah faktor utama pada kendaraan saat hujan. Di Indonesia, seharusnya mobil menggunakan ban all condition agar bisa dipakai untuk panas dan hujan. Ban yang bocor pada musim hujan bisa memecah air dengan baik dan membuang udara yang tersandra di depan ban, ujarnya kepada Kompas Otomotif beberapa waktu lalu dalam kampanye Safety GT Radial di Jakarta Timur. Meskipun demikian, Sony menjelaskan tidak harus ban all condition. Kalau musim hujan disarankan memakai ban sesuai rekomendasi pabrik. Inilah ciri-ciri ban yang aman dipakai di jalan basah. Yang pertama, ban yang senormal mungkin, misalnya untuk mobil dengan profil ketebalan 55 hingga 70, kalau sepeda motor antara 70 hingga 90, adapun untuk lebar tapak juga disarankan tidak menguranginya, usahakan ukuran normal. Banyak pengguna sepeda motor yang memasang ban checking. Ini jelas berbahaya, kata Sony. Gunakan ban tipe kembangan, jangan sampai salah memilih karena pertimbangan fashion dengan motif aneh-aneh, tetapi tidak aman di jalan basah. Ban yang baik punya pola bergaris dengan jarak yang tidak terlalu renggang dan tidak terlalu jarang. Pola bergaris tersebut berguna memecah air saat jalanan basah dan memiliki daya cengkram lebih optimal. Hindari penggunaan ban slick atau tanpa pola. Selunak-lunaknya komponen ban slick tetap akan susah memecah air di jalanan dan cenderung mudah terpeleset.
Untuk ban yang baru dibeli, jangan langsung beranggapan daya cengkram sudah maksimal. Lapisan silikon masih menempel dan masih berpotensi licin. Ban paling baik jika sudah dipakai beberapa puluh kilometer di lintasan kering karena gerusan dengan aspal akan menghilangkan silikon tersebut. Harus hati-hati pakai ban baru, harus dirayan dahulu supaya silikonnya hilang dan mencengkeram sempurna, jelas Sony. Perhatikan alur ban, ada dua jenis. Ban bidireksional yang bisa dipakai dalam dua arah, cirinya adalah alur simetris dan sama kalau dibolak-balik. Ban ini untuk penggunaan normal sehari-hari. Untuk musim hujan, pakai ban yang unidirection dengan orientasi satu arah. Tidak bisa dipindah dari sisi kanan atau kiri. Jenis ban ini lebih punya pola lebih baik untuk memecah air. Dari teks yang sudah Ibu bacakan, muncul pertanyaan kembali. Yang pertama adalah, apakah teks itu memiliki pendahuluan dan penutup? Jawabannya iya. Jawabannya iya ya. Tapi kita lihat, teks ini punya pendahuluannya ada di sini. Tapi kita lihat, tidak ada penutup dalam teks. Ya, kemudian apakah teks itu telah sesuai dengan judulnya? Jawabannya adalah iya. Penjelasannya adalah, kita lihat judul dari teks ini adalah ciri ban tepat untuk musim hujan, dan dalam teks sudah dijelaskan ciri ban yang aman dipakai di jalan basah. Jalan basah artinya pada musim hujan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah isi teks itu tersusun secara sistematis? Jawabannya adalah tidak. Kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa ada pendahuluan tapi tidak ada penutup. Jadi, apakah teks itu tersusun secara sistematis? Jawabannya adalah tidak, karena hanya ada pendahuluan, isi, tetapi tidak ada penutup. Kemudian, apakah kalimat-kalimatnya mengandung kata kerja imperatif? Jawabannya adalah iya. Kita lihat kembali. Kata-kata imperatif kita bisa lihat dari kata ini, gunakan ban tipe kembangan. Ya, gunakan itu adalah kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Kemudian, apakah ada konjungsi penambahan di dalam teks tersebut? Jawabannya adalah tidak. Ya, dalam teks prosedur yang sudah Ibu bacakan sebelumnya, berarti hanya ada yang pertama kata kerja imperatif, namun tidak ada konjungsi, namun ada kata kerja persuasif. Untuk simpulannya dari teks tersebut itu apa? Simpulannya adalah ketika musim hujan, alangkah baiknya kita mempersiapkan kondisi kendaraan, terutama bahan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya sudah dijelaskan dalam teks sebelumnya. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang langkah penyusunan teks prosedur. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Jadi, ini tujuannya supaya teks prosedur yang dibuat itu langkahnya telah sesuai karena kita pernah melakukannya. Kemudian, menentukan tema kegiatan. Tema kegiatan itu misalnya adalah di SMK. SMK kita mengambil jurusan teknik mesin, maka tema kegiatannya adalah kegiatan yang ada di jurusan teknik pemesinan. Kemudian, yang kedua, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistemasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Itulah langkah menyusun teks prosedur. Semoga kalian bisa memahami langkah-langkah supaya bisa tersusun teks prosedur sehingga pembaca bisa memahami isi, strukturnya baik dengan kaidah yang baik. Kemudian, selanjutnya, kemampuan yang harus kalian kuasai dalam materi teks prosedur adalah kemampuan menyunting teks prosedur. Jadi, dalam hal menyunting teks prosedur, yang harus diperhatikan yang pertama adalah isi, kemudian struktur, kemudian kaidah teks, dan yang terakhir penggunaan ejaan atau tanda baca. Ibu bacakan cuplikan paragraf, sebenarnya ini sudah pernah ada pada materi pertemuan kedua ini.
Yang pertama, kalimat pertama adalah hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri. Yang kedua, jika Anda mengenali diri sendiri ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Yang ketiga, gambarkan diri Anda dalam kata-kata seperti pintar, kuat, baik, keibuan, visioner, dan sebagainya. Yang keempat, dengan mengenal dan menghargai diri Anda akan membuat Anda tidak ingin menjadi seperti orang lain. Nah, pertanyaan yang muncul dari cuplikan paragraf yang sudah Ibu bacakan adalah, carilah 2 kesalahan yang terdapat dalam cuplikan paragraf di atas. Inilah menyunting. Menyunting itu memperhatikan isi, struktur, kaidah, dan penggunaan tanda baca. Kita lihat dalam kalimat yang pertama, di sini ada kata kenali. Alangkah lebih baiknya jika kata kenali ini diganti dengan kata mengenali. Kemudian pada kalimat yang kedua akan lebih efektif jika diganti dengan jika Anda mengenal diri sendiri, ketika melihat keberhasilan orang lain, Anda akan terpacu menjadi lebih baik, bukan merasa rendah diri atau sedih. Kesalahan selanjutnya terdapat dalam kalimat yang keempat, dan alangkah lebih baik dan lebih efektif jika kalimat keempat diganti dengan pengenalan dan penghargaan terhadap diri sendiri akan membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Itulah beberapa kesalahan yang terdapat dalam cuplikan paragraf yang ada dalam tampilan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan ketiga pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Puspa Steningtyas, SPDGR.